Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Jenderal Tani, dan saya masih ada di Exotic Farm Indonesia. Dan di belakang saya sekarang ada beberapa, ya saya bilangnya beberapa pejantan yang ada di kandang eksotik, dan ada juga cempe-cempe hasil produk mereka semua nih. Ada si Mandra, ada si Legasi, ada si Charlie. Ntar kita tanya-tanya langsung detailnya seperti apa dengan beliau. Sebelum kita lanjut, kalau suka video ini seperti biasa jangan lupa juga untuk di like, di share, di komen, tentunya juga untuk di subscribe supaya nggak ketinggalan perjalanan Jenderal Tani selanjutnya. Kalau gitu langsung aja kita keliling lihat-lihat ke kambing dan cempe pejantan-pejantan yang ada di kandang Exotic Farm Indonesia. Oke, sekarang kita langsung lihat-lihat pejantannya. Ini kita awali dengan siapa ini? Ini siapa nih, Mas? Mas Amin, ini Mandra, ini hasil kebun saya sendiri. Hasil kebun sendiri nih, teman-teman. Iya, jadi dulu saya punya rencana untuk memperbaiki ekor ya. Saya terus terang beli anak lamus yang saya namain Master. Master. Kemudian Master itu saya kawinkan sama Mutiara, keluarlah Mandra. Mutiara ini apa? Mutiara ini ibunya Mutiara Hitam, anaknya Sangklir, kemudian bapaknya itu Lingga, masih kerandahnya Sabdono. Nah, jadi dulu saya punya Mutiara itu, punya induk yang namanya Mutiara Hitam, anaknya Sangklir, kemudian saya beli cucunya Sabdono yang saya kasih nama Lingga, kemudian saya kawinkan, lahirlah Mutiara sama salah satu cepe jantan. Pas lahir 2 hari kemudian ibunya mati, yang jantannya ada yang ngambil, saya simpan yang betinanya. Si Mandra ini umur berapa nih? Mandra ini kurang lebih 2 tahun setengah ya. 2 tahun setengah. Alhamdulillah Mandra ini berkah buat saya. Iya. Karena kebutuhan saya untuk memperbaiki ekor, hasil breeding di tempat saya terjawab, karena Mandra ini tipikalnya ekornya Ya. sangat lurus ya. Mohon maaf, ini kondisinya lagi rusak, kemarin kena gatel sehingga ada yang rontok. Tapi istimewanya Mandra, sebirahi apapun itu ekornya nggak pernah bengkok atau nempel ke pantatnya. Kita bisa lihat nanti hasil cetakan Mandra yang saya silangkan dengan beberapa induk SG seperti yang ekornya nengkong. Iya. Jadi Mandra dengan ekor kayak gini ketemu induknya yang darah SG, Iya. tapi ekornya nengkong. Iya, itu bisa diperbaiki di anak-anakannya. Jadi yang ekor nengkong urusannya Mandra udah Kurang lebih seperti itu. Jadi si Mandra ini sebagai jembatan untuk ke arah yang lebih Iya. ini. Jadi saya menyebutnya ini Mandra ini sebagai bridging dan satu puzzle yang memang saya butuhkan untuk program breeding saya, kurang lebih seperti itu. Oke, siap. Ini Mandra. Iya. Dan hasilnya juga nanti kita lihat hasilnya. Ini kita langsung ke sini dulu. Iya. Ini si ganteng nih. Iya. Ini si ganteng nih teman-teman. Ini siapa nih namanya nih? Kalau ini Rajo ya. Ini Rajo. Saya namain Rajo karena ibunya Glora, bapaknya Bejo bin Bejo. Glora Bejo. Oke, Rajo, siap. Jadi supaya gampang ingatnya ya. Gampang ingat. Jadi waktu itu saya beli Doro dari Haji Anis. Kemudian alhamdulillah rezeki saya Doro itu bunting, lahir sepasang.
Jantan dan betina. Jantan dan Betinanya betina. saya kasih ke teman saya, yang jantannya saya bawa pulang. Kemudian yang jantan ini gede, saya kawinkan sama cucu Gareth Bale yang namanya Glora, keluarlah ini Rajo. Seperti Tunggal? ini. Tunggal. Tunggal jantan. Iya. Nah berarti bapaknya ini anaknya Bejo, yang dikasih nama Betul. Bejo juga. Iya, Bejo bin Bejo. Jadi Bejo supaya bin- nggak lupa saya gitu. Jadi Bejo bin Bejo bapaknya Iya, si Rajo. betul. Terus induknya cucu dari Gareth Bale. Gareth Bale. Iya. Nah ini teman-teman, ini Hasil silangan dari apa namanya, kerandah SG yang saya punya dengan Bejo sudah kelihatan di sini Hasilnya seperti seperti apa. Alhamdulillah. ekornya, harusnya. Ini memang belum terlalu ngisi ya, karena memang saya nggak siapkan untuk kontes, tapi ekor udah kelihatan alhamdulillah. Kemudian rewo seperti ini, bulu di perut ada, leher udah ya seperti inilah kurang lebih ya. Yang penting juara di hati dulu. Iya betul, masalah bagus atau tidaknya relatif ya. Relatif, Silakan benar. aja nanti teman-teman viewersnya Jenderal Tani menafsirkan sendiri seperti, apa. betul. Kurang lebih, tapi inilah hasil kebun sendiri saya. Hasil kebun sendiri dan hasil konsep itu tadi. Iya betul. Soalnya nggak main-main nih, saya lihat Pak Asep nih kalau konsep kambing totalitas banget. Mulai dari induknya nih, induknya anaknya siapa nih? Iya. Ini bapaknya nih anaknya siapa nih? Iya. Ntar lari ke jantannya, Masya Allah. Masya Allah. Induknya petak, Si Bejo bin Bejonya bejo-bejonya ya hitam putih seperti ini gitu loh. Alhamdulillah ya keluar seperti ini. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi materi silangan saya berikutnya. siap. Jadi si Rajo ini emang dipersiapkan untuk generasi kedepannya di kandang Evi ini ya. Kurang lebih seperti apa nanti hasil silangannya. Ini di sini ada berapa pejantan Pak Asep sebetulnya? Di sini ada yang besar itu pejantannya yang saya pakai ngawin saat ini itu ada 4. Mandra 1, kemudian Legasi, kemudian Charlie, kemudian Marabunta. Marabunta. Gitu loh. Oke, kita keliling. Nah ini, ini kalau ngomong ini saya ini gimana ya? Nih lihat. Nih teman-teman. Ini produknya Charlie. Induknya keranda SG, anaknya Balotelli induknya ya. Ini jangan salah nih teman-teman. Ini Ini betina ya. Ini betina loh. Ini disclaimer dulu ya. Ini betina. Ini kepalanya, dagunya, Ada gelambirnya ya. telinganya, ada gelambirnya, ekornya, warnanya udah warna kaporit kalau kata orang sekarang. Ini dagunya tebal banget. Ini umur berapa sih? Siapa namanya? Sally. Ini Sally umur? Umur 4 bulan setengah mau 5 bulan kurang lebih ya. 5 bulan kurang ya. Ini Charlie ketemu siapa nih? Charlie ketemu Sahrini. Sahrini ini anaknya Asanti sama Balotelli ya. Nah, jadi Balotelli masih itu anak SG. anak SG. Si Charlie. Charlie saya dapat dari teman itu termasuk cucunya Limbat kurang lebih. Nah tuh kan nggak main-main tuh. Jadi saya memang kalau saya memerlukan perbaikan telinga ya saya beli jantan walaupun yang saya butuhkan entah dari mana aja, yang penting spek di telinganya waktu itu masuk, ya itu saya beli. Dan Sesuai alhamdulillah kebutuhan. sesuai kebutuhan. Induknya ini telinganya ini nggak terlalu lebar, kemudian nggak terlalu panjang. Saya beli Charlie seperti itu, alhamdulillah kita lihat hasilnya seperti ini. Ada juga ntar ada anak Charlie. Saya lihatnya itu Charlie ini pinter banget kalau suruh cetak warna, suruh cetak telinganya apalagi. Kepalanya main. Ya. Ini Charlie-nya ini teman-teman. Kita sekarang lari ke Charlie. Ini dia si Charlie. Ini Charlie sekarang di F ini udah berapa lama? Saya beli itu umur 1 bulan, kemudian diantar ke sini pas umur 4 bulan. Sekarang poelnya udah 2 pasang. Kurang lebih ini umurnya 22 bulanan ya. 22 bulan, 2 tahun 22 setengah iya. kurang lah. 22 bulan lebih ini. Ini udah banyak nih anak Charlie. Anak Charlie di saya sekarang alhamdulillah sudah ada keluar mungkin dari 4 induk. Dan alhamdulillah bulunya dapat,
poin semua iya, dari kepalanya anak-anak. dapat, kemudian telinganya alhamdulillah dapat juga. Masya Allah. Ya kalau seperti Charlie sih ini emang kayaknya kalau saya bilang gampang setelatnya mungkin ya, atau gimana ya? Biasanya begini, kalau saya menyilangkan induk sama jantan, kemudian banyak keluar hitamnya, saya coba ini selesai. Oh ya. Jadi begitu ada trouble masukkan ke Charlie. Iya. Ntar produknya Charlie ada ini kurang enak nih di ekor, hantam si Mandra. Hantam si Mandra. Ada spesialisasinya satu-satu nih teman-teman. Masya Allah. Tapi walaupun Charlie kayak gini, posturnya anaknya nggak ini loh. Kayaknya lebih dari si Charlie-nya loh. Betul. Jadi itulah yang saya sampaikan kemarin bahwa buat saya ya, sekali lagi buat saya, mungkin teman-teman punya asumsi lain. Jadi kalau saya wadahnya itu memang SG. Jadi kita lihat Charlie balungan nggak terlalu gede, kemudian faktor di postur dia sudah lumayan bagus, siku nggak, tapi kurang besar di sininya gitu loh. Nah saya punya betina yang memang SG yang sudah saya siapkan. Nah dikawinkan sama Charlie, alhamdulillah keluarnya lumayan. Iya, kalau lihat anak-anaknya emang kayaknya bapaknya keselip nih ntar posturnya sama anaknya. Nah itu mungkin pentingnya genetik, Iya. Mas Sep ya, pentingnya genetik, dan nggak bisa dianggap remeh loh genetik nih teman-teman. Soalnya saya lihat, saya kemarin sempat kaget sih induknya siapa tuh? Yang di sini yang kemarin yang saya lihat, kok Oh kayak induknya gini? Legasi. Tuh, Induknya anaknya Legasi. Induknya Anak anaknya Legasi. Legasi. Itu Masya Allah deh, ntar kalau lihat teman-teman itu, tapi anaknya, nah itu tadi pentingnya genetik di situ. Iya. Jadi kita nggak, ya mungkin ada teman-teman memang tergantung persepsi masing-masing, yang ngelihat spek tanpa mementingkan luri itu ya sah-sah saja silakan. Cuman kan sekali lagi genetik itu nggak bisa dianggap remeh. Iya. Dan yang menjawab nanti produknya, kambingnya sendiri yang menjawab itu seperti apa. Iya. Sekarang kita ke the generation of GB. Iya. Ini dia, ini si Legasi nih teman-teman. Legasi ini anak terakhir ya? Ya, anak terakhir dari GB, dan alhamdulillah ya, kalau saya melihat dari leher ke kepala itu Gareth Bell banget. Walaupun postur memang jauh dari GB, tapi saya nggak berkecil hati. Insya Allah nanti saya siapkan betina yang memang bisa mencetak anakan gede-gede. Kita akan lihat hasilnya seperti apa nanti ya. Saya sudah lihat hasilnya masalahnya, dan itu ya masih dikit sama beliau nih. Masih dikit karena ini memang produksinya baru di Lampung 1, kemudian di sini baru 2 induk yang keluar. Nah, saya menyiapkan induk karena Legasi ini ada minus di ekor gitu loh. Jadi betina yang hasil kebun sendiri saya ataupun saya mendatangkan dari luar yang akan saya jodohkan sama Legasi itu mutlak ekornya memang harus gede. Harus gede. Karena dia minusnya di ekor. Dia minusnya di ekor. Kalau bulu ini sebetulnya bulunya lebat karena waktu itu saya ada miss di pengelolaan pakan ya, terutama di comboran, proteinnya ketinggian, nggak kuat, dia rontok. Tapi kita lihat sekarang alhamdulillah bulunya sudah mau pulih ya. Sudah mau pulih, mudah-mudahan beberapa bulan ke depan kita bisa lihat bulunya dia yang full. Ini mumpung kita masih di Legasi. Kang, ada anaknya Legasi mana Kang tuh? Sama si ini Kang, sama si siapa? Sinta ya? Sama si Sinta. Nah ini gaco saya nih, makanya saya mumpung di Legasi nih, produknya nih, produk Legasi nih. Ini sih, nah ini teman-teman, nih kalau dilihat nih, mungkin bisa teman-teman lihat nih, ini tulangannya, dan kalau lihat GB-nya Gareth Bell. Ntar coba teman-teman lihat, ini malah kalau saya bilang malah bakal keselip si Legasinya, malah ke mbahnya ini kayaknya nih. Ini dari kakinya, dari panjangnya, si GB tuh panjang ya? Panjang. Si GB tuh panjang, tinggi. Tingginya kalau terakhir itu sebelum saya kirim itu mungkin di 110, panjangnya itu 118-an ya. Kurang lebih 110 sampai ke sampingnya itu panjangnya 118.
Ini kalau ini sih GB banget nih. Ini kalau kepalanya Iya. ya, Kepalanya Legacy GB. kepalanya antara Legacy dan GB. Tapi kalau si Legacy kan dia nggak panjang kayak bapaknya ya. Betul. Nah, tapi nurunnya ke sini Iya. nih. Induknya ini memang agak panjang, kemudian ekornya tegak. Kita lihat, walaupun nanti istilahnya dia berubah, tapi nggak jauh banyak, nggak seperti bapaknya yang nekuk langsung. Ini insya Allah ekornya agak lumayan keluar dulu dari pangkalnya, baru kemudian nanti berubahnya seperti apa. Yang jelas ekornya sudah ada perbaikan dari bapaknya. Iya, sudah. Nah ini yang jantan keluar 2 sepasang, yang satunya lagi mana? Yang satunya mana? Nah yang betina, nah ini yang betina. Ini yang betina nih, teman-teman. Nah ini dia. Nah, ini dia yang betina. Nah yang betina, jadi Tuh. ini pasungnya alhamdulillah seperti ini. Kemudian telinga juga lumayan baik ya. Ini putihnya mirip mbahnya. GB banget. ada putihnya di sini, tapi ke bawahnya udah lumayan nggak ada. Kemudian dagunya lumayan tebal. Di sini ada putih persis seperti mbahnya di sini. Persis mbahnya. Iya. Si bapaknya juga kayak gitu tuh. Iya. Ada putihnya tuh. Nah ini sepasang anak Legacy yang lahir di Evi saat ini. Ini produk pertamanya Legacy atau Produk ketiganya. Oh, ketiga, Jadi yang malah. pertama ini di Lampung, kemudian yang kedua ada yang petak di sini. Hah? Boleh dilihat di bawah nanti. Oke, Nah ini siap. yang ketiga. Ini yang ketiga. Yang di Lampung nih saya tahu nih di mana. Iya itu. Nah, nanti kapan-kapan saya harus ke sana nih. Saya boleh sebut nama nggak nih? Bu. Oh ya sudah, Ya, itu mah silakan masih nanti lah. secret. Nggak Terserah usah, nggak Mas apa-apa. Amin lah. Itu secret aja. Ntar saya ke Lampung, saya harus ketemu sama anaknya Legacy sama si siapa? Saudaranya Legacy? Romeo. Romeo. Kakaknya. Tuh anaknya Gareth Bale juga tuh. Iya. Bulunya Masya Allah. Tapi ya udahlah. Nah kita sekarang ini aja dulu deh. Iya. Ini Kalau ini terus terang bukan produk saya. oh iya. Ini bukan produk ya. Ini untuk ini ya. Jadi saya beli ini waktu itu. Nggak apa-apa kalau mau diangkat nggak apa-apa. Jadi waktu itu saya mau ada variasi di bentuk kepala. Jargon teman-teman sekarang bluer nyadil, Iya. ya kurang lebih seperti itulah. Akhirnya saya nyari cempe betina yang materinya memang memasuki itu. Dan rencananya akan saya silakan. Alhamdulillah kita lihat barangnya sudah di sini. Posturnya long. Iya, kalau mungkin teman-teman yang suka dengan bluer nyadil mohon diperhatikan apakah Nih, saya nggak tahu apakah ini termasuk dengan yang disebut dengan bluer nyadil. Saya juga nggak tahu nih. Nanti takut saya juga cari aman, takut salah ngomong ini. Silakan aja. Yang jelas kalau saya menyebutnya kepala model kekinian ya. Ya, itu lebih aman kayaknya Pak Asep. ya udah. Nah, ini nih, ini dia nih. Nah. Ini yang mana tadi? Anaknya Legacy. Anak Legacy ini teman-teman. Iya. Ini kambing ini tebal. Bulunya kayak gini. Ya kalau ngomong warna Ya kurang lebih seperti itulah. Ya warnanya kayak gini mau gimana lagi. Cuman kalau kita ngelihat dari satu poin terus kita buta sama poin lainnya, kambing ini jelek. Karena kita cuma ngeliat warnanya udah jelek. Tapi kalau kita ngelihat seluruhnya kayak gini ya, ini di bulunya, ini badannya ini udah mal-malannya udah kambing tebel nih. Insya Allah. Insya Allah ini bulunya. Ini umur berapa nih Kang? 2 bulan setengah apa 3 bulan ya? 2 bulan setengah ini. Iya. Masya Allah. Kalau saya lihat ini posturnya sudah ke SG, GB atau bapaknya Legacy ya. Tapi ke Legacy sih kalau ini kayak. Iya, kurang lebih seperti Si ini. itu tadi malah ke mbahnya tuh. Nah, yang saya kasih nama Niskala itu mungkin ke Gareth Bale-nya nanti ya. Pol banget tuh. Makanya saya nggak khawatir, alhamdulillah saya diwarisi. Makanya namanya Legacy sebagai pewaris. Pewarisan. Warisan. Iya, jadi dia mewarisi atau warisan dari Gareth Bale yang tidak 100% sama tapi beberapa poin utamanya udah dapet.
mungkin dia nggak sebagai pewarisnya Gareth Bale langsung, tapi dia bisa mungkin dibilang bridgingnya untuk menciptakan GB, Iya, penyempurnaan. betul. Jadi insya Allah saya akan berusaha mencetak GB-GB lagi di masa yang akan datang. Prosesnya sedang berlangsung. Beberapa indukan sudah saya siapkan yang bisa mencetak kambing besar untuk menerima sperma dari sini. Itu cita-cita. Hasilnya bicara apa kita tunggu, dan Cita-cita hanya yang Maha Kuasa yang bisa menentukan. Cita-cita tuh gratis. Jadi mau cita-cita setinggi mungkin ya jangan nanggung lah cita-cita mah. Iya ya. Itu ada kambing ganteng. Ah ini. Ini produk dari Mandra. Dan kambing ini baru umur 4 bulan setengah nih teman-teman. Iya. Jadi Mandra kita lihat posturnya seperti itu. Ya, Mandra ini, saya melihat Mandra itu sedang-sedang saja. Tapi keistimewaan Mandra satu, tadi saya bisa menjembatani saya masalah di ekor. Masalah di ekor kelar. Iya. Kemudian saya kawinkan Mandra sama cucunya Gareth Bale. Alhamdulillah postur anaknya Sesuai kalau saya harapan. lihat ini bakal jadi kambing gede. Amin, mudah-mudahan. Bakal jadi kambing gede, kemudian kepalanya sudah lumayan. Itu dagunya tebal, walaupun telinga belum begitu rapi, tapi alhamdulillah saya sudah cukup happy dengan hasil seperti ini. Posturnya ini bukan postur Mandra, postur SG yang biasanya saya pegang ya, terutama dari garisnya darah jingga atau bidadari yang posturnya memang gede-gede. Tapi kita lihat ekornya memang sudah berubah banyak. Ekornya Mandra banget. Iya. Mandra. Kalau kita lihat Mandra tadi itu kan gara-gara ini aja, dia gara-gara skabies. Kalau mau lihat nanti si Mandra lagi top performnya ada di IG beliau. Iya. Nanti dilihat waktu pas lagi utuh kan kemarin lagi trouble aja Iya, sih, lagi betul, kena betul. skabies. Nah, ini dan udah sekarang mau lagi sembuh recovery. sebetulnya. Ini si Garuda umur 4 bulan setengah. Kalau ini sih barang event nih Pak Asep. Ini si Nggak tahu. ini nggak mungkin. Ini Garuda kayak gini dan sudah pernah masuk IG-nya Bandung Etawa ya. Iya. Nggak mungkin HP-nya Pak Asep anteng-anteng aja. Pasti banyak yang teror nih. Iya. Jadi kalau kita lihat Rajo tadi, kemudian kita lihat Garuda ini adik kakak Mas Amin. Jadi Adik satu kakak. induk, Beda jantan. beda pejantan yang ngawin. Ini jantan Mandra, itu Yang- bejo bin bejo. Iya betul. Oke. Tapi tetap aja sama-sama labas dong ketemunya kan. Iya nggak tahu. Ah, ah. Tapi kalau kita lihat hasilnya lumayan banyak perubahannya, perbedaannya ya. Jadi di sini ciri khas Mandranya nggak hilang dari sisi pasung ya, itu dia ngikutin benar Mandra. Kalau dari sana pasungnya ya teman-teman silahkan menilai sendiri apakah mirip dengan bejonya di sana atau dengan bejo bin bejo yang saya punya, itu silahkan saja. Tapi kalau ini kepala betul-betul milik Mandra, posturnya ada di SG, kemudian ekornya udah berubah menjadi Mandra. Ekornya udah Mandra banget ya. Ya, jadi itulah breeding yang saya lakukan ya. Jadi memang butuh waktu, butuh proses. Tapi saya mencintai itu dan menyenangi itu. Iya, dan yang saya bilang yang saya maksud breeding itu mahal itu kalau kita menghargai proses. Ya, betul. Jadi prosesnya kalau saya lihat kita ngobrol saya selama di sini Pak Asep cerita kemana-mana dan nggak butuh butuh waktunya itu agak lumayan, dan sekarang hujan nih teman-teman kayaknya. Ayo kita masukin kambing dulu. Dikat aja, cut.